Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang ilmu fikih. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib masjid besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan membahas tentang kemarin yaitu masalah zakat. Kita ulang sedikit. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wajib bagi pemilik mengeluarkan zakat hutang apabila cukup haulnya sekalipun belum dibayar, dengan syarat jika hutang itu berjangka dan mudah diterima. Umpamanya yang berhutang ada di tempat dan harta untuk membayarnya ada, dan yang berhutang mengakui hutangnya, dan hutang itu segera akan dibayar. Ya kan? Misalnya, ini kita misalkanlah supaya paham. Misalnya Mang Toha nih ada menghutangkan duit dan orang hutang barang ke apakah, ya kan? Nah, misalnya kan desa dagang nih, lalu menghutangi orang. Nah, kemudian hutangnya itu berjangka, artinya dalam jangka setahun, misalnya dalam jangka setahun lah ikam harus bayar hutang kam nih. Misalnya ujar Mang Toha dengan siapa misalnya, Mang Ujar dengan Yadi misalnya. Lalu ujar Yadi oke. Nah, lalu berjalan cukup haulnya sudah, ya kan? Walaupun belum dibayar lagi, tapi Yadinya ada di tempat, ya kan? Hutangnya itu memang duitnya ada kesana membayar, dan Yadi memang mengakui bahwanya itu hutang dengan Mang Toha tadi, ya kan? Ayo aja Mang Yadi kan oke itu sudah sampainya dibayar. Nah, itu wajib Mang Toha nih mengeluarkan zakat hutangnya tersebut. Ya. Kalau yang berhutang tidak mengakui hutangnya, namun ada saksi atau tidak ada saksi,
namun qadi mengetahuinya. Ya kan? Biarnya misalnya si yatim bisa maaf ini lah ini aja misalnya contoh aja kada mengakui misalnya hutangnya tapi ada saksi ya kan bahwa memang yatim itu hutang dengan Mang Toha. Nah itu bisa juga dikeluarkan. Ada saksi. Nah, yang berat itu tidak ada saksi sementara siapa yang berhutang ini kada mengakui bahwa itu kada ada hutang udah berhutang ada. Nah, itu yang sulit tuh. Itu kada kau dikeluarkan zakatnya tadi. Ya. Tetapi kalau hutang itu sulit diterima umpamanya orang yang berhutang tidak berada di tempat ya, kurang berhutang nih kada tadi wadahnya situ. Atau berada di tempat namun tidak mampu membayar. Memang ada orangnya tapi kada mau membayar juga, ya kan? Habis sudah duitnya, apa daya? Ya kan? Nah. Atau tertunda tetapi yang berhutang tidak mengakui hutangnya dan tidak ada saksi dan qadi tidak mengetahuinya, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya terkecuali sudah dibayar hutangnya itu. Amun ngalih benar ya kah? Tagihannya misalnya ngalih, inya memang kada mengakui, kada ada hutang, jadi aku kada, ya kan? Aku kada ada hutang, ada padahal hutang memang ada, cumanya kada mengakui. Nah itu kada kau dikeluarkan zakatnya. Kecuali bisa dikeluarkan apabila sudah dibayarnya. Sudah dibayarnya ada dikeluarkan zakatnya ya kan. Masih belum dibayar, kada kau dikeluarkan dulu ya kan. Maka pada saat itu dikeluarkan zakatnya apabila dibayarnya tadi pada beberapa tahun yang telah lalu. Kalau misalnya tidak berkurang, hitungannya artinya kada berkurang. Kalau harta yang dihutang itu jumlahnya hanya senisab dan tidak ada harta lain yang sejenisnya dengan harta itu yang dapat mengganti jumlah yang wajib, maka tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya terkecuali pada tahun yang pertama saja. Ya kan, pada tahun yang pertama saja. Kalau hutang itu berjangka waktu maksudnya dan belum dilunasi dan orang yang berhutang itu berada di tempat dan ia memiliki jumlah harta yang cukup untuk membayar hutangnya, maka hukumnya sama dengan hukum harta yang dirampas dan yang dicuri dan yang disandera, maka tidak wajib bagi pemilik mengeluarkan zakatnya terkecuali kalau sudah kembali ke tangan pemilik. Ini hutangnya hutang berjangka lah, waktu aja kita membayarnya nih. Nah jadi ngaran waktu lah, namun kada sampai waktunya kada dibayarnya, ya kan? Kada dibayarnya. Nah lalu sama aja presiden harta itu sama lawan harta yang dirampas atau dicuri atau disandra. Artinya kada wajib bagi pemilik tadi mengeluarkan zakatnya. Terkecuali kalau sudah kembali ke tangan pemilik. Dan pada saat itu pemilik mengeluarkan zakat pada beberapa tahun yang telah lalu. Demikian juga berlaku pada hutang orang. Demikian juga wajib mengeluarkan zakat harta yang belum berada di tangan pemilik apabila sampai haulnya. Tetapi tidak wajib mengeluarkannya dengan segera terkecuali
mudah pergi ke tempat harta itu berada. Dan kalau harta yang belum di tangan pemilik masih di perjalanan, maka pemilik tidak wajib mengeluarkan zakatnya, terkecuali kalau sudah kembali kepada pemilik atau wakilnya. Kalau harta itu berada pada suatu negeri, umpamanya kalau harta itu berada pada suatu negeri, umpamanya wajib bagi pemilik mengeluarkan zakatnya pada negeri tempat harta itu berada. Ulang. Kalau harta itu berada pada suatu negeri, umpamanya artinya di tempat lain, wajib bagi pemilik mengeluarkan zakatnya pada negeri tempat harta itu berada. Jika di tempat itu ditemui orang yang berhak menerima, dengan syarat ya ada di situ mustahiknya, artinya orang yang berhak menerima zakat tadi. Kalau negeri di mana harta pemilik itu berada di tempat yang jauh dari pemilik, sekira haram memindahkan zakat dari negeri itu, maka pemilik atau wakilnya boleh pergi ke tempat itu untuk mengeluarkan zakatnya di tempat itu. Kita ulangi ya. Kalau negeri di mana harta pemilik itu berada di tempat yang jauh, ini wadahnya nih jauh benar ya, dari pemilik, misalnya di Banjar sana jauh kan, sekira haram memindahkan zakat dari negeri itu, artinya tidak boleh memindahkan ke negeri lain ya kan. Misalnya hartanya di Banjar situ, ya di Banjar situ tujuannya mengeluarkan zakatnya. Ada boleh harta di Banjar dibawa ke Puruk Cahu, atau harta di Puruk Cahu ini dibawa ke Banjar, mengeluarkan di Banjar aja, tapi ada bisa di situ juga. Maka pemilik atau wakilnya boleh pergi ke tempat itu untuk mengeluarkan zakatnya di tempat itu. Dan jika negeri itu dekat dengan tempat kediaman pemilik, atau di negeri yang jauh yang tidak ada mustahik zakatnya, sedang negeri tempat kediaman pemilik lebih dekat ke negeri zakat kalau dibandingkan dengan negeri lain, atau imam memberi izin memindahkan zakat, maka pemilik zakat boleh mengeluarkan zakatnya di tempat kediamannya kalau di tempat itu didapat mustahik zakat. Ini misalnya tempatnya ada terlalu jauh, ya kan? Parah aja ya kita. Kalau apa aja dibawa ke tempatnya ya kan? Namun terlalu jauh pada boleh. Tetapi kalau sulit pergi ke tempat di mana hartanya berada, baik karena takut dalam perjalanan, umpamanya ada rampok, ada perampok atau lainnya, atau karena putus berita tentang keadaan hartanya, atau ragu tentang keselamatan hartanya, maka kedudukan harta yang seperti ini sama seperti harta yang dirampas. Karena itu tidak wajib pemilik mengeluarkan zakatnya, terkecuali kalau harta itu telah kembali kepadanya.
Ini misalnya terlalu jauh mana ya kah? Atau terlalu sulit ke tempat itu, ke tempat hartanya berada, terlalu sulit, banyak resiko untuk kita ya kah? Di jalannya misalnya ada perampokan segala macam, rame benar perampok. Nah itu kada wajib di sini mah mengeluarkan zakat itu kecuali harta itu tadi telah kembali kepadanya, ada di tangannya sudah ya kah? Nah, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya ketika itu untuk tahun-tahun yang terdahulu seperti yang diterangkan terdahulu. Jadi keluarkannya tiap tahun berapa zakatnya? Misalnya 2-3 tahun ke data zakat dikeluarkan. Nah kemudian pasal berikutnya pembagian zakat kepada mustahak atau mustahik ya, orang yang berhak menerima. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahak ada 8 macam. Ialah 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil zakat, 4. Mualaf, 5. Budak yang dijanjikan akan dimerdekakan atau mukatab, 6. Orang yang berhutang, atau orang yang punya hutang, 7. Fisabilillah, dan 8. Ibnu sabil. Dalil yang menunjukkan orang-orang yang berhak menerima zakat ini ialah ayat yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa bir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Fakir yang menjadi penerima zakat ialah orang yang tidak mempunyai suami. Ini fakir ya kan? Fakir yang menjadi penerima zakat ialah orang yang tidak mempunyai suami, pada janda dari kita ya kan? Para janda-janda nih, apalagi janda-janda tua, janda muda ya kan? Tidak mempunyai ayah, berarti anak yatim ya kan? Tidak mempunyai ayah, anak ya yatim. Nenek, anak, cucu yang wajib memberikan nafkah yang memadai kepadanya, dan tidak pula mempunyai harta dan usaha yang layak. Nah, itu fakir dari ya kan? Kada mempunyai usaha yang layak, kada ya kayak ibaratnya tuh penghasilan sehari-harinya tuh kada mau mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu fakir karena ya kan? Nah, yang akan dapat memenuhi keperluan hidupnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan segala keperluan primer yang lainnya untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi kewajibannya memberikan nafkah pada masa kebiasaan hidup manusia. Umpamanya seorang memerlukan untuk belanja pada setiap hari 10 dirham, uang Arab lah. Kalau kita misalnya 100.000 misalnya sehari, kita kan misalnya lah. Nah, sekalipun tubuhnya sehat, bisa tak ke bawah. Umpamanya seorang memerlukan untuk belanja pada tiap hari 100.000, tetapi yang diperolehnya hanya
20.000 atau 30.000. Sekalipun tubuhnya sehat, ya, dan meminta-minta kepada orang. Jadinya biarnya meminta-minta. Oh, ya. Nah itu apa namanya? Miskin tadi. Oh, fakir lah. Nah, jadi fakir ini memerlukan duit sehari-harinya itu 100.000, ya kan, kebutuhannya nih. Tapi yang diperolehnya tiap hari 20 atau 30.000. Nah, jadi jauh benar dengan kebutuhannya tadi, ya kan. Nah, Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitab yang bernama Tuhfah bahwa orang yang bekerja itu bukan fakir sekalipun ia tidak berusaha. Orang yang bekerja itu bukan fakir sekalipun ia tidak berusaha. Itu ujar Ibnu Hajar. Dan orang yang mempunyai harta namun mempunyai hutang. Dan orang yang mempunyai harta namun mempunyai hutang, yang hartanya hanya cukup untuk membayar hutangnya, atau hartanya tidak cukup untuk membayar hutang, yang masih belum mencapai kesengsaraan, ya kan? Belum mencapai kesengsaraan. Itu pun bukan fakir, sekalipun hutang itu segera harus dibayar. Maka kepadanya tidak diberikan zakat yang menjadi bagian fakir sampai dibayar dengan hartanya akan hutangnya. Jika seorang memiliki rumah yang memadai tempat kediamannya namun masih memerlukan yang lebih layak, maka ia masih dianggap fakir. Jika seseorang memiliki rumah yang menjadi tempat kediamannya, ada bisian rumah, ya kan, namun masih memerlukan yang lebih layak, artinya rumahnya kada layak, ya kan. Nah, maka ia masih dianggap fakir. Dan juga seorang yang memiliki beberapa lembar pakaian, sekalipun pakaian itu untuk menghiasi dirinya, dan demikian juga seseorang yang memiliki hamba yang diperlukannya untuk dijadikannya pelayan, sekalipun hamba itu ada beberapa orang yang dipergunakan untuk membantunya melakukan pekerjaan yang mungkin kalau ia sendiri yang mengerjakannya akan menghilangkan muruah, atau akan terjadi kesulitan yang kebiasaannya tidak dapat dikerjakannya sendiri tanpa bantuan pelayan tadi. Dan juga kalau seorang guru sekolah atau mufti memiliki beberapa buah buku agama dan beberapa buah buku dalam ilmu pengetahuan pelengkap, namun ia menghajatkannya sekalipun memiliki beberapa buah buku yang membicarakan suatu disiplin ilmu atau beberapa buah buku yang judulnya sama. Demikian juga orang dapat melakukan pekerjaan yang haram atau yang kurang layak dinilai dari segi etika, dan yang mempunyai harta tetapi berada di tempat lain yang jaraknya 2 marhalah atau lebih, atau mempunyai harta yang masih dihutang orang dalam jangka waktu yang cukup lama, maka masih dikatakan fakir sampai harta yang dihutang tadi dibayar. Hartanya yang berada di tempat yang jauh sudah berada di tangannya, ya kan? Dengan syarat kalau tidak diperolehnya orang yang menghutanginya. Nah, itu termasuk kategori fakir. Sampai 17.
Kalau seorang yang tidak bekerja karena sibuk menghafal Al-Quran atau mempelajari ilmu pengetahuan, fikih, tafsir, hadis, tasawuf, ilmu-ilmu pelengkap lainnya, dan menurut kebiasaannya ia mampu bekerja, maka masih dihitung fakir. Nah, kalau seseorang yang tidak bekerja karena sibuk menghafal Al-Quran atau mempelajari ilmu pengetahuan fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan ilmu-ilmu pelengkap lainnya, dan menurut kebiasaannya ia mampu bekerja, ya kan? Ya kakak ada sibuk itu tuh mampu aja bekerja. Ya kakak ada sibuk misalnya mengajar, mampu aja bekerja, ya kan? Maka masih terhitung fakir. Kepadanya diberikan bagian fakir agar dapat mencapai yang dihitungnya, yang dituntutnya. Karena kemanfaatan ilmu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan di samping itu menuntut ilmu yang disebutkan di atas adalah fardu kifayah. Berbeda kalau sibuk karena mengerjakan ibadah yang sunat seperti sholat dan lainnya, dan mengerjakan khalwat, maka tidak diberikan zakat dari bagian fakir, karena manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Ini orang yang rajin ibadah, ya kan? Lain dengan yang guru tadi. Kalau guru itu sibuk mengajar orang lain, ya kan? Sibuk mengajar orang lain di sekolahan, mengajar taklim. Nah, kalau yang ini sifatnya sendiri, apa namanya? Untuk sendiri aja, untuk dirinya sendiri, rajin ibadah, misalnya bagian bakhalwat, apakah, ya kan? Lalunya meninggalkan usaha. Kejadian bakhalwat tadi, ya kan? Nah, jadi itu manfaatnya jadi tidak untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Itu tidak diberikan zakat dari bagian fakir, karena manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, ya. Tidak disyaratkan pada sifat fakir itu tidak mampu bekerja, baik karena sakit dan sebagainya, dan tidak disyaratkan bahwa ia tidak sampai meminta-minta. Kira sampai di sini dulu lah yang dapat belum disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.